Lebah trigona atau yang dikenal dengan lebah kelulut atau lebah kelanceng merupakan salah satu jenis lebah madu yang tidak bersengat sehingga cocok untuk dibudidayakan di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Suratna, pensiunan KPC yang tinggal di Jalan Diponegoro, tepatnya di Gang Ampera nomor 218 Sangatta. Untuk berternak madu kelulut, Pak Suratna memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan menggunakan 2 kayu slog sebagai wadah perkembangbiakan lebah. Selamat siang Pak, izinkan kami dari PSK untuk sedikit bertanya tentang bagaimana cara membudidayakan madu ya Pak ya. Apa sih yang sebenarnya yang harus disiapkan ketika akan membudidayakan lebah? Ya, baik, terima kasih waktunya. Pertama, madu lebah kelulut ini identik dengan kehidupannya itu di hutan, di alami hutan gitu. Jarang yang dipelihara di lingkungan masyarakat umum karena memang dulunya mungkin orang belum tahu kan. Jadi persiapan awal itu kita menyiapkan tempat dulu, kemudian kita nyari lebah ini dari hutan ke hutan dulu. Misalkan di pohon kayu, kemudian kayu dipotong, nanti bisa diposting, ada contohnya. Kemudian kita pindahkan ke rumah ini dengan catatan pindahnya itu pada saat malam hari atau senja, katakanlah senja. Karena lebah ini kalau siang dia mencari makanan lah. Kemudian nanti sore itu kembali malam harinya mereka sudah kumpul di tempat itu, bisa dibawa atau dipindahkan lah dari kebun misalkan atau dari hutan pindahkan ke rumah. Terus bagaimana cara Bapak memilih atau mencari lebah? Lebah kelulut ini ada beberapa macam jenis, maksudnya ya. Jenisnya itu ada lebi, ada terminata, ada sri gunting, kemudian masih banyak yang lainnya. Nama-nama itu saya nggak terlalu hafal. Itu tergantung, semua lebah itu menghasilkan madu, hanya jenis madunya itu berbeda-beda. Kemudian lebah itu ada yang jenisnya, kalau itama itu ada di depan itu nanti atau di belakang. Kemudian ada yang jenisnya terminata, lebi. Itu kalau yang jenis kecil lebi tadi itu manis, identik manis. Tapi kalau yang jenis gunting atau jenisnya itama itu agak asam, campur itu kan. Ya, ada asamnya, ada manisnya. Cuma manfaatnya dibanding lebah madu yang biasa, yang hutan itu lebih banyak karena ini propolisnya lebih tinggi Dibandingkan yang hutan ya Pak? Iya. Lebah madu ini, lebah kelulut ini lebih tinggi propolisnya. Bagaimana cara pemeliharaan lebah itu sendiri Pak? Kalau pemeliharaannya nggak terlalu sulit. Yang penting lingkungan itu banyak media bunga. Terutama kalau bisa itu menanam bunga jenisnya air mata pengantin itu sangat senang sekali lebah ini. Kemudian untuk apa ya, hamanya itu sebetulnya nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu banyak, hanya semut, cicak, kemudian sama laba-laba. Nah, nanti ada contohnya di belakang cara pembudidayaan yang benar, yang bagaimana itu bisa nanti ada di masih yang kosong dan jenisnya ini yang sama seperti depan tadi. Banyak tidak ingat ya, banyak tidak membahayakan, artinya bisa kita interaksi langsung. Kemudian di dalam ini seperti ini contohnya, ini kalau pembuatannya kita bikin sendiri. Kemudian ada pemancingnya, nanti pemancingnya itu propolisnya, kemudian kita taruh di mana yang kita mau dan lebah itu akan datang sendiri.
Ini yang tempat untuk larvanya nantinya. Ini tempat untuk larva. Kemudian ini tempat madu. Harus dialasin plastik. Harus pakai alas plastik, kemudian nanti dilapisi dengan plywood tadi. Dan ini dikasih lubang. Contohnya seperti ini. Atau di tengah-tengah boleh. Nah, kemudian ditutupkan kembali gini. Kemudian dialasin lagi pakai plywood atau pakai karpet, langsung boleh. Seperti ini. Tapi bagusnya plywood dulu, kemudian karpet. Ini udah jadi. Kemudian di sini harus dipancing dengan propolis. Nanti propolisnya itu bisa diambil minta yang sudah pelihara atau budidaya yang petani yang sudah punya atau beli. Prosesnya gampang, simpel, mudah. Contohnya ini yang sudah jadi. Saya lihatkan untuk madunya. Supaya gampang bisa saya turunkan aja ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Ini contohnya, ini propolis semua. Mereka akan tutup semua untuk mengantisipasi semut. Ya, tidak nyengat ini lebah ini. Kemudian di dalam ini madu, bisa dilihat. Nah, ini madu. Di dalam itu yang jenisnya apa? Yang bentuknya kayak tandon-tandon, ini madu semua ini. Saya buka aja biar lebih jelas. Nah, ini madu semua ini. Ini madu semua. Nanti ini akan full sendiri. Ini masih kurang lebih 3 bulan. Seperti ini 3 bulan. Nanti kalau sudah 5 bulan, ini akan full semua. Ini akan penuh semua ini. Ini seperti ini nanti. Kotak ini bisa berhasil kadang 3 botol. Ini kalau satu kotak nanti bisa menghasilkan 2 botol. 2 botol, 3 botol kalau produksinya bagus. Kalau produksinya bagus, Cuacanya bagus. Bisa ini 3 botol. Bulan-bulan ini kan cuacanya bagus. Benar-benar tidur dia. Dia tidak nyengat, dia tidak masalah, dia kita ganggu-ganggu tidak apa-apa. Nanti setelah dibuka ini dia nanti lem lagi seperti ini lagi. Lem pakai sendiri. propolis. Ya, enggak, Ya. lem sendiri. Ini madu semua ini. Dia tidak ada larva di sini, tidak ada. Tapi di dalam bawah sini, larvanya di bawah sini. Taruh di bawah. Larvanya, telurnya, maksudnya telurnya ya, larva. Telurnya. Kemudian ini, ya kalau mau ngambil tinggal ini aja dilubangin, disedot nanti. Ada alatnya tadi yang saya punya. Seperti ini masih kosong, 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 kosong. Tapi yang ini ditutup ini full semua ini. Ini madu semua ini. Ini kalau saya buka gini madu ini. Nah, madu. Ini kan madu full itu. Kalau udah full tutup, mereka enggak mau. Kemudian madu itu ada 2 macam, madu muda dan madu yang sudah fermentasinya lama. Yang bedakan madu tua itu fermentasinya lama. Jadi lama sekali. Misalkan 5 bulan baru dipanen. Nah, tapi kalau 1 bulan dipanen madu itu bening. Cuman Tapi manfaatnya sama. Nggak ada bedanya. Hanya yang bedakan itu warnanya aja. Kalau semakin fermentasinya semakin dia lama, semakin hitamnya pekat. sama. Harganya tetap sama. Tetap sama. Nanti bisa kita contoh manen aja. Kalau ini belum siap dipanen, ini masih nunggu kisaran 5 bulan lagi. Oke, kita coba lagi yang jenisnya lain. Ini jenisnya lain. Kalau sudah penuh, Ini jenisnya ternyata yang kecil. Ya madunya manis, tapi pengambilannya tidak bisa dengan alat, dengan sendok. Ini jenisnya Itama. Jenisnya Itama. Ini namanya lok. Kemudian ini namanya topeng. Atau ini dinamakan setup atau lok istilahnya. Ini bahan dari asli, masih dari hutan, yaitu jenisnya ulin. Kemudian setelah ditambah seperti ini, topengnya seperti ini. Nanti di
dalam ini isinya larva atau telurnya. Kemudian yang di atas ini madu. Nanti bisa berubah yang pitama. Ini lebih galak. Ini kalau rambut bisa Benar-benar putus. gunting rambut ini. Tapi ya segitunya aja, enggak sampai parah gigi sampai berandak atau bengkak enggak. Ya hanya rambut aja bisa putus. Ini jenisnya Sri Gunting ini. Sama, ini juga masih alam dari hutan. Kemudian saya ambil, saya bawa pulang. Di dalam ini ya larva. Kemudian juga ada madunya tapi kita nggak bisa ngambil. Yang bisa ngambil nanti ada di dalam sini. Ini yang khusus madu aja. Lebih agresif yang ini. Lebih besar jenisnya. Kemudian yang sana sama yang jenis tadi itu yang ternyata kecil. Sama ini. Ini kalau lihat telurnya, larvanya bisa seperti ini, saya contohkan. Nah ini seperti ini telur calon larva ini ratu ini kelihatan agak gede, ada dalam ini tadi. Nah, ini ratunya nih yang gede ini. Nah, ini kelihatan. Lari-lari. Ini ratunya ini. Ini telurnya. Kemudian madunya ada di bawah sana. Madunya ada di bawah sana. Tapi tidak terlalu kelihatan karena plastiknya agak gelap. Lebah itu koloni. Kalau yang itu yang nyengat, lebah yang nyengat itu. Ada di atas tuh. Ada itu lebahnya cuma tidak terlalu banyak. Karena lebah untuk panen kah? Untuk sedotan ya. Ya ini saya ambilkan satu contoh aja nanti. Iya. Ini dipotong tidak apa-apa, nanti akan kembali sendiri. Mudah-mudahan madunya banyak karena sudah 3 bulan tidak aku panen. Ya. Nah. Dia tidak mau terbang, dia akan lari ke sana. Tidak terlalu agresif. Ini madu semua ini larva. Nah, dia akan kembali ke sana. Ini jenis larvanya, telurnya. Dia modelnya kayak piramid, dari bawah naik gitu. Kalau lebah yang nyengat ini, lebah yang madu ini, dia bersamping gini, membuat sarangnya bersamping. Ini kurang banyak ini hasilnya. Nanti coba yang satunya. Tapi ini masih lumayan ini kalau mau. Cara penyesuaiannya seperti ini. Kita pindahkan lagi biar di dalam sini aja. Nah ini alatnya. Ini alatnya yang sudah dimodifikasi ya. Ini tabungnya. Ini madu waktu nyedot yang dulu. Kemudian ini gandeng ke sini. Nah ini ujungnya yang nyedot. Kemudian kita bisa lagi naik ya. Nah, Iya, naik. tapi ya agak lama prosesnya karena banyak sekali. Iya. Satu-satu. Harus telaten, Mbak. Nah, karena harus satu-satu. Nah, ini pekat karena sudah 3 bulan. Jadi ini steril, tangan kita enggak nyentuh sama sekali. Yang nyentuh ini langsung. Kemudian ada jenisnya yang nektar, seperti ini nektar. Ini tidak ada madu tapi nektar ini. Yang nektar. Nah, nektar itu sari bunga. Ini makanannya. Ini juga enak dimakan dan ini juga sama manfaatnya.
Kadang nyedot ya prosesnya setengah hari, kalau mau cepat nggak bisa. Nah ya kan, kalau sudah habis akan bunyi seperti itu alatnya. Ini banyak ini, sangat tandanya lebih besar. Yang namanya propolis ya ini propolis. Ini propolis. Ini kalau tangan kita steril, baru kita gini kan. Kemudian yang punya penyakit apa namanya ini? Steroid. Seperti kapsul ini, kita dimakan, langsung aja dimakan gitu. Tapi dulunya harus tangan steril. Dulunya steril. Nah seperti ini. Ini harus kontinu, bisa 3 biji pagi, siang atau malam. Tapi untuk pengobatan steroid ini. Bapak dulu awalnya dari indukannya satu aja, Pak? Ya, bisa satu aja bisa. Kalau kita dapat di hutan lagi ya banyak, karena memang ini identik di hutan. Oh, ini harganya kalau dari Banjarmasin kalau nggak salah 5,5 atau berapa ya? Dia sudah ada batang pohonnya gitu ya? Ya, nah itu ada ya. Cara bikin boxnya harus tahu. Dipanggang lah. Karena lebahnya identik dengan yang kayu yang mati yang dibakar. Itu untuk fungsinya sebetulnya ya dibakar juga nggak apa-apa. Fungsinya untuk matikan jamur kotak kayu tadi. Biasanya pakai pet ya nyedotnya, kalau pakai pet itu lama sekali. Kalau ini cepat ini, ya kan? Begitu sedot sih, langsung. Satu ini aja sudah berapa cc ini? Hitungan madu ini cc mbak ya, bukan liter ya, cc. Jualnya tuh cc. Makanya mahal harganya ya, karena memang ya prosesnya susah. Bapak terinspirasi usaha madu ini gimana tuh Pak? Ya sebetulnya dari teman aja, kemudian di kebun saya lihat banyak ini lebah, saya coba kembangkan sendiri dan saya ikut ini komunitas itu, akhirnya saya belajar. Kemarin yang di Kompas TV kalau sampai lihat ada di Malang, di Madiun ke mana itu juga bagus sekali, dia udah banyak dia. Dan ini teman saya banyak mbak yang punya ini sudah. Nggak nyengat juga, nggak bahaya gitu kan. Kalau yang di atas itu nyengat itu. Kayak gini, kalau ini anak-anak nggak terlalu suka. Tapi bagus sekali sebetulnya. Untuk ketahanan tubuh anak bagus sekali ini. Nah itu jenis kayunya terserah. Sembarang Aja ya, sembarang mau ulin, aja. mau kapur sembarang Bisa. ya. Oh, jadi Tapi kalau misalkan dulu ini di pohon bambu, contohnya seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini, saya potong, saya masukkan. Dulu ada di pohon bambu awalnya ini. Itu nggak terlalu sulit kalau memindahkan iya, gitu. udah jadi ya. Iya. Tapi kalau misalkan ini harus tahu cari anunya dulu, dilihat dulu. Di mana calon ratunya ada enggak? Dibuka ya gini, enggak apa-apa, nanti kembalikan. Itu gimana mencari tahu untuk? Nah itulah yang kadang orang nggak ngerti kan, harus ini besar, lebih besar anunya, ada tandanya besar gitu. Kalau untuk ininya, calon ratunya itu. Tapi kalau enggak ya enggak jadi ya. Contoh lebah muda seperti ini masih kekuning-kuningan dia. Ya nah, ya kan belum hitam sekali gitu. Ini masih muda-muda semua ini. Nanti kalau ini sudah mau keluar terbangan, ramai sekali. Kadang bahkan kele sama yang tua itu. Kadang dibunuhnya juga. Nanti ada teman-teman yang pengen tahu, silahkan aja ke rumah. Mungkin contoh seperti ini aja ya. Nanti kalau pengambilannya, karena waktunya lama, nanti waktunya habis. Ini udah berapa cc mbak? Udah lumayan nih harganya nih mbak. Memang segini aja, tapi ini kalau masih botol udah lumayan nih. Ini kalau misalkan ini buntu bisa dimasukkan ini. Kalau misalkan buntu, nah kan buntu kan, baru dipakai nyedot lagi. Ini hasilnya ya, masih asli tanpa bahan campuran. Ini lebih pekat karena fermentasinya sudah lama, sudah ada sekitar 3 bulanan. Yang terminata itu tidak bisa disedot, tapi dengan cara disendok, diperas di gelas gini, masukkan. Tapi kayaknya ini kurang produksinya, belum banyak yang jenis kecil itu. Nanti yang bisa yang ini utama. Terus keunggulan
dari membudidayakan lebah madu ini sendiri itu apa? Keunggulannya memang ini bisa dikatakan gampang-gampang susah gitu. Keunggulannya madunya manfaatnya lebih bagus, kemudian apa ya, nggak terlalu repot ngasih makan, mereka mencari sendiri gitu. Dalam membudidayakan ini apakah Bapak punya kendala yang dihadapi? Kendalanya itu kadang-kadang kalau musim hujan lebah itu ada engine-nya gitu. Jadi kalau mungkin kena apa air hujan atau ini kurang ini, karena dia mengenali lingkungan apa rumahnya itu ya jalurnya itu aja gitu. Bisa Bapak bisa membantu kami untuk ya setidaknya membedakan lah madu asli itu dengan madu yang Ya. campuran. Gini, rata-rata orang jual madu itu banyak, di mana-mana banyak jual madu. Madu ini itu tidak akan mengandung kristal, tapi kalau buih ya seperti ini contohnya, dan mereka Panas Pak? ada gas, Ada gas kan? ada gasnya di dalamnya, ini ada gasnya. Tapi kalau yang campur gula itu akhirnya ditaruh di kulkas pun dia akan kristal. Nggak usah itu pun dibiarkan dia akan bentuk kristal. Jadi jauh sekali, makanya hati-hati kalau beli madu. Gampang aja melihat madu asli sama enggaknya itu bisa taruh di air, nanti bisa dicontohkan kalau ada madu bu, kalau ada air seperti ini tuangkan aja, dia itu akan ngendap di bawah ini aja. Coba yang Dia nggak pecah. Kalau yang palsu atau campuran gula begitu diteteskan di air dia akan langsung pecah, langsung hilang. Tapi kalau madu ini dia akan larut dulu di bawah. Memang dia tetap di bawah aja. Itu contoh yang paling mudah untuk mengenali madu yang asli gitu. Saya tuangkan sedikit ya. Kalau yang pecah langsung, nah dia ngumpul di bawah. Ini asli. Tapi kalau yang campuran itu langsung pecah di atas ini. Kelihatan kan tadi ini? Kelihatan kan? Langsung dia turun. Ya, dia enggak pecah gitu. Pecah tapi setelah dicampur. Ini bisa diminum ini. Saya sendiri setiap hari mengonsumsi, satu keluarga itu mengonsumsi juga. Bangun tidur sebelum terisi itu 1 sendok. Sendoknya sendok plastik, jangan sendok logam. Ya, satu keluarga satu ini aja. Ini untuk apa ya? Istilahnya bukan untuk mengobati ya, tapi untuk mempertahankan itu aja ya. Tapi kalau mengobati bisa 3 kali. Jangan terlalu lebih. Madu itu panas, makanya kalau untuk pengobatan bisa 3 kali, pagi, siang atau sebelum tidur. Tapi kalau untuk kita menjaga stamina, 1 sendok aja sebelum makan pagi. Ya, saya rasa madu itu yang bisa kami tanyakan saat ini. Mungkin next lain waktu kita bisa